Masih sedikit hadir, tapi nggak apa-apa kita mulai ya Pak Ustadz ya. Silakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji dan syukur hanya milik Allah Subhanahu wa taala semata. Karena hanya dengan nikmat dan karunia-Nya kita semua siang ini bisa berkumpul kembali untuk melanjutkan kajian tadabbur kita terhadap surat Al-Buruj yang minggu lalu sudah kita mulai untuk di bagian pertama ya, di beberapa ayat. Dan insya Allah hari ini, siang ini kita lanjutkan lagi di bagian kedua. Dan mudah-mudahan kajian tadabbur kita di siang ini diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala dengan diberikan kemudahan dan kelancaran dalam memahami dan mengamalkannya. Untuk mempersingkat waktu, karena Ustadz Umar Maka sudah siap memberikan kajiannya atau memulai kajiannya, maka kami persilakan Ustadz untuk memulai kajian tadabbur hari ini. Tafadhol Pak Ustadz. Ya, barakallahu fiik Mbak Ari dan seluruh pengurus Majelis Ta'lim Rabbani yang semoga senantiasa istiqomahkan Allah, senantiasa dalam penjagaan perlindungan Allah Subhanahu wa taala, dan doa ini bagi seluruh jamaah yang telah bergabung, dan doa ini kepada seluruh umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Mari luruskan niat dan kita mulai insyaallah tadabbur Quran kita hari ini, melanjutkan tadabbur Quran sesuai urutan turunnya kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan alhamdulillah di majelis kita ini, setelah kita memulai dari surah pertama yang diturunkan Allah kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu surah Al-Alaq, kita sudah sampai di surah yang ke-27 sesuai dengan urutan turunnya kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu surah Al-Buruj. Yang ketika surah ini turun, Rasulullah, sahabat-sahabatnya mendapatkan ujian, penolakan, bukan cuma sekedar penolakan, bahkan intimidasi. Tidak sedikit sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mendapatkan siksaan yang berat dari pembesar-pembesar Quraisy. Maka untuk menyabarkan, menguatkan, meneguhkan, menghibur baginda Nabi dan sahabat-sahabatnya yang beriman saat itu, Allah turunkan surah Al-Buruj. Sebagaimana jemaah rahmat Allah, di tengah kondisi kaum muslimin saat ini, saudara-saudara kita di Palestina, terkhusus saudara kita yang ada di Gaza, 10.000 jiwa, Allahu Akbar, telah gugur syahid. Wa ma naqamu minhum, dan tidaklah mereka melakukan pembantaian, dan tidaklah mereka kemudian wa ma naqamu minhum illa ay yu'minu billahi al-azizil hamid, dan tidaklah mereka menyiksa, membunuh anak-anak, orang tua, perempuan di Gaza, illa ay yu'minu billahi al-azizil hamid, kecuali karena mereka beriman kepada Dia yang Maha Perkasa lagi Maha Terpuji. Akan tetapi seperti yang sudah kita tadabburi, demi Allah, Allah Maha mengetahui, Allah Maha melihat setiap yang dilakukan oleh musuh-musuh Allah, setiap yang dilakukan penjajah Zionis terhadap saudara-saudara kita, orang-orang beriman yang ada di Gaza, dan demi Allah mereka juga akan mendapatkan balasan atas setiap perbuatan mereka di dunia, terlebih nanti ketika al-yaumil mau'ud, pada hari kiamat, di hari yang dijanjikan Allah Subhanahu wa taala. Dan surah ini masya Allah menjadi penghibur bagi kita saat ini di tengah kondisi kaum muslimin, dan beberapa hari ini kami kumpul dengan para guru, para asatidz kita untuk memikirkan apa yang bisa kita lakukan. Tidak hanya sekedar donasi, doa, tapi apa yang bisa kita lakukan agar Allah segerakan pertolongan bagi saudara-saudara kita di Palestina secara umum dan Gaza secara khusus. Yang pasti bahwa mereka pasti akan ditolong oleh Allah, akan tetapi ada sunnatullah. Ketika saudara kita terzalimi, tersakiti, maka kita juga tidak boleh tinggal diam. Kewajiban kita adalah memberikan pembelaan kita sesuai dengan kemampuan kita. Mari luruskan niat dan kita mulai insyaallah tadabbur Quran kita dengan rahmat Allah. Mohon maaf sampai saat ini saya masih menggunakan latar belakang Palestina, Masjidil Aqsa.
dan masih menggunakan syal simbol perjuangan Palestina agar mengingatkan setiap di antara kita bahwa perjuangan itu belum berakhir. Dan ya, walau ini menyayat hati, mengguncang jiwa kita semua dengan apa yang terjadi saat ini di Palestina, tapi lagi-lagi kalau Quran itu kita tadabburi, ada saja penyejuk, ada saja penghibur di tengah kesedihan kegundahan yang menimpa kaum muslimin saat ini. Ketika kita mengulang-ulang lagi firman Allah, fa inna ma'al usri yusran, inna ma'al usri yusran. Sesungguhnya bersama kesulitan itu ada banyak kemudahan yang Allah berikan. Betul kita bersedih, musibah yang amat sangat besar menimpa saudara kita saat ini di Gaza, kota Gaza yang luluh lantah, rumah-rumah dihancurkan, 10.000 lebih saat ini syahid, mempertahankan negeri mereka, mempertahankan Masjidil Aqsa, kiblat pertama kaum muslimin. Akan tetapi Masya Allah di waktu bersamaan Allah tidak meninggalkan umat Muhammad SAW kecuali di balik kesulitan itu, di balik kesedihan ini ada kegembiraan yang Allah berikan kepada kita. Salah satu di antaranya adalah Allahu Akbar, di tengah ujian yang berat terhadap saudara kita di Palestina, di Gaza, ada semangat di tengah kaum muslimin saat ini mempelajari sejarah Palestina. Ketika kemudian muncul perdebatan siapa sih yang paling berhak tinggal di Palestina, umat kemudian akhirnya belajar, mulai mengkaji sejarah, yang akhirnya kesimpulannya bahwa Yahudi tidak berhak terhadap tanah Palestina, baik secara syariat dan dalil, yang kedua secara sejarah, siapa yang lebih pertama tinggal di sana. Kedua-duanya ini membantah bahwa Yahudi itu punya hak untuk tinggal di Palestina. Sebagaimana Masya Allah jemaah rahmat Allah, ada banyak pesantren masjid hari ini yang meminta untuk mengkaji lebih dalam tentang Palestina, tentang Al-Aqsa, mendengarkan hadis-hadis keutamaan Baitul Maqdis. Tadi pagi sebelum zuhur saya dihubungi salah seorang pengurus majelis taklim dari Bintaro, lalu ingin membahas tentang Al-Aqsa Baitul Maqdis, lalu kemudian saya berikan beberapa pilihan tematik, judul, dan yang paling beratnya adalah pemberian ijazah kitab Al-Arba'un At-Tajiyah, memberikan ijazah kitab 40 hadis keutamaan Baitul Maqdis. Artinya ibu-ibu ini akan mendengarkan 40 hadis dari pertama sampai terakhir di waktu yang bersamaan. Dan ternyata Masya Allah para ibu-ibu memilih untuk kemudian mendapatkan ijazah kitab 40 hadis keutamaan Baitul Maqdis. Kalau saya sudah ingatkan ini berat, ini tidak biasa, ini butuh nafas panjang, ini butuh effort yang lebih. Tetapi Masya Allah jawabannya Bismillah, mudah-mudahan jamaah dirahmati Allah, lagi-lagi bahwa ini mubasyirat, berita kemenangan-kemenangan kecil di tengah ujian berat saudara-saudara kita di Palestina. Ada berita gembira yang lain, apa itu jemaah dirahmati Allah? Ada banyak sekarang influencer, youtuber di Eropa, Amerika dan lain-lainnya masuk Islam karena melihat keteguhan saudara-saudara kita di Palestina. Allahu Akbar. Akhirnya baca Quran. Apa sih rahasianya? Kenapa sih orang di Palestina, di Gaza itu yang luasnya cuma sekitar 40 km, panjangnya sekitar 40 km persegi, 40 km, mohon maaf. Itu pun sudah diblokade. Apa yang membuat mereka bisa bertahan? Bahkan kalau kita perhatikan ucapan-ucapan seperti tadi video yang sempat saya perlihatkan, seorang anak yang ketika diselamatkan dari reruntuhan, apa yang diucapkan, asyhadu an la ilaha illallah, hasbunallah. Dan bukan cuma video ini, hampir semua video. Ada seorang anak yang mendapati jasad keluarganya, lalu ia mengangkat kepalanya di langit, sekeras-kerasnya berteriak, Allah, ya Allah. Hanya itu yang keluar. Ada yang mengucapkan hasbunallah wa ni'mal wakil. Ternyata ketika ini dilihat sama orang-orang Eropa, bagi mereka ini ajaib, ini dahsyat, amazing. Apa yang dimiliki orang-orang Palestina? Apa sih yang mereka baca? Lalu mereka tuh orang Gaza ini dekat dengan Quran. Mulailah mereka membaca Quran dan tersedikit Allahu Akbar, akhirnya mendapatkan hidayah. Kebenaran firman Allah, fa inna ma'al usri yusran, inna ma'al usri yusra. Dan mudah-mudahan hari ini bagian kedua surah Al-Buruj
surah yang ke-27 sesuai dengan urutan turunnya kepada Nabi. Adapun urutannya di dalam mushaf, maka surah Al-Buruj ini adalah surah yang ke-85 setelah surah Al-Insyiqaq dan sebelum surah At-Tariq. Kita luruskan ya dan kita mulai insyaallah tadabbur Quran kita. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi la ilaha illa huwal ahadus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Alhamdulillahi wahda sadaqa wa'ada wa nasara 'abda wa a'azza jundah wa hazama al-ahzaba wahda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abdullahi wa rasuluhu al-mab'uts rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahabatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Allahumma arfa'na bil Qur'an, Allahumma anfa'na bil Qur'an, Allahumma 'allimna al-Qur'an. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Jamaah rahmatullah, ikhwatal iman nazarallahu wa iyyakum ajma'in. Tiada kalimat yang paling pantas kita mulakan majelis kita ini kecuali mengagungkan asma Allah yang maha mulia. Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Mudah-mudahan saat ini Allah turunkan rahmat di tengah-tengah kita, Allah turunkan keberkahan kepada setiap di antara kita. Semoga saat ini ada malaikat-malaikat Allah yang berdoa beristighfar bagi siapapun yang telah duduk di majelis ini khalisan lillah, tidak ada yang diharapkan kecuali mengharap rahmat dan ridha Allah. Dan mudah-mudahan jemaah rahmat Allah saat ini majelis kita ini, perkumpulan kita ini sedang ditinggikan, sedang dibangga-banggakan Allah di hadapan majelis, di hadapan perkumpulan malaikat Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin, Allahumma amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah kita kembali dikaruniakan Allah nikmat yang besar, masih bisa duduk di majelis ini, masih bisa diberikan kesempatan oleh Allah mendekatkan diri dengan Al-Quran, mentadabbur ayat-ayat Allah seperti yang Allah perintahkan di dalam Al-Quran. Afala yatadabbaruna al-Quran, tidakkah mereka mentadabburi Al-Quran? Dalam Quran surah Nisa, awalau kana min indi ghairillah, seandainya Quran ini datang dari selain Allah, maka mereka akan mendapati ada banyak perselisihan, pertentangan di dalam Quran. Dalam Quran surah Muhammad, Quran surah 47 ayat 4, Allah juga berfirman, afala yatadabbaruna al-Quran, tidakkah mereka mentadabburi, memperhatikan, merenungi ayat-ayat Al-Quran? Atau jangan-jangan ada penghalang, hati-hati mereka terkunci untuk merasakan kebesaran, keagungan, kemuliaan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah senantiasa merahmati kita bersama rahmat Al-Quran, memuliakan kita dengan Al-Quran, menjadikan Al-Quran sebagai hujjah bagi kita kelak di hadapan Allah Subhanahu wa taala, memberi syafaat bagi setiap di antara kita. Allahumma amin. Allahumma amin ya rabbal alamin. Seperti biasa, jemaah rahmatullah, sebelum kita mulai tadabbur, kita akan sama-sama baca dulu ayat yang akan kita tadabburi. Setelah sebelumnya kita mentadabburi ayat 1 sampai dengan ayat ke-9. Hari ini insya Allah kita akan melanjutkan tadabbur ayat 10 sampai ayat 22. Mudah-mudahan Allah berkemudahan. Dan pada tadabbur hari ini ada pelajaran, ada ibrah, ada hikmah, ada hidayah, petunjuk-petunjuk yang semoga Allah mampukan kita untuk menjadikannya cahaya dalam kehidupan kita, mengamalkannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Silakan dibuka Quran surah Al-Buruj. Kalau Quran mushafnya cetakan Madinah, maka halamannya halaman 590. Kalau kemudian di antara jamaah ada yang tidak memungkinkan untuk membaca surah Al-Buruj karena sedang tidak di rumah atau dalam kendaraan, bismillah kita coba perlihatkan di layar. Kita akan baca ayat 9, ayat 10, mohon maaf, sampai dengan ayat 22. Kami mohon setelah ini salah satu dari pengurus Majelis Taklim Rabbani atau jamaah yang ditunjuk membacakan terjemahannya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم
يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار ذلك الفوز الكبير إن بطش ربك لشديد إنه هو يبدئ ويعيد وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد فعال لما يريد هل أتاك حديث الجنود فرعون وثمود بل الذين كفروا في تكذيب والله من ورائهم محيط بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ اللهم ارhamna bil Quran Allahumma arhamna bil Quran. Kami berikan kesempatan kepada pengurus atau jamaah untuk membaca terjemahan ayat 10 sampai dengan ayat 22. Silakan Mbak Ari. Ya, saya bacakan saja Pak Ustadz terjemahannya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Sungguh orang-orang yang mendatangkan cobaan, yaitu bencana, membunuh, menyiksa kepada orang-orang mukmin, baik laki-laki maupun perempuan, lalu mereka tidak bertobat, maka mereka akan mendapat azab jahanam dan mereka akan mendapat azab neraka yang membakar. Sungguh, orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, mereka akan mendapat surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Itulah kemenangan yang agung. Wow. Sungguh, azab Tuhanmu sangat keras. Sungguh, dialah yang memulai penciptaan makhluk dan yang menghidupkannya kembali. Dan dialah yang maha pengampun, maha pengasih. Yang memiliki ars lagi maha mulia, maha kuasa berbuat apa yang dia kehendaki. Sudahkah sampai kepadamu berita tentang bala tentara penentang, yaitu Fir'aun dan Samud? Memang orang-orang kafir selalu mendustakan, padahal Allah mengepung dari belakang mereka sehingga mereka tidak dapat lolos. Bahkan yang didustakan itu ialah Al-Quran yang mulia, yang tersimpan dalam tempat yang terjaga, yaitu lauh Allah dengan segala firman-Nya. Masya Allah, barakallahu fiik buat seluruh jamaah Allah yang sudah sama-sama mendengarkan atau sudah ikut membaca surah Al-Buruj ayat 10 sampai dengan ayat 22. Jamaah rahmatullah, akhwatul iman azallahu wa jamaah, di pertemuan sebelumnya kita sudah menjelaskan bagaimana Allah di awal surah Al-Buruj ini bersumpah dengan 4 kali sumpah. Wassama idzatil buruj, demi bintang yang dipenuhi dengan gugusan, demi langit yang dipenuhi dengan gugusan bintang. Wal yaumil mau'ud, demi hari yang dijanjikan, yaitu hari kiamat. Yang ketiga, Allah bersumpah demi saksi, yaitu semua bentuk saksi. Wa masyhud, demi yang disaksikan.
Apa yang Allah ingin tegaskan? Allah ingin menegaskan ancaman Allah yang begitu keras. Kepada siapa? Kepada mereka yang menyakiti orang-orang beriman, yang membunuhi orang-orang beriman, yang membakar orang-orang beriman dengan fosfor, dengan bom, dengan rudal, dengan roket-roket mereka, dengan api-api yang mereka nyalakan. Qutila ashabul ukhdud, binasalah mereka. Khususnya di mana kebinasaan itu? Kebinasaan itu Allah akan timpakan bagi mereka di dunia dan terlebih kelak di akhirat. Yang kedua, jamaah rahmatullah, kita di pertemuan sebelumnya belajar dari ashabul ukhdud. Salah satu kisah yang Allah abadikan dalam Quran agar itu menjadi pelajaran penting bagi kita. Agar itu menjadi ibrah, agar itu menjadi penguat, agar itu menjadi penghibur, pelipurlah bagi orang-orang beriman. Seperti ketika sahabat Nabi yang ditindas, disiksa, disakiti, dipukuli, bahkan dibunuh oleh pembesar-pembesar Quraisy. Lalu salah satu di antara mereka datang mengadu kepada Nabi, Suhaib Ar-Rumi. Berkata kepada Nabi, ya Rasulullah, kenapa engkau tidak berdoa agar Allah menangkan kita? Maka Nabi kemudian menceritakan kisah Ashabul Ukhdud dengan detail. Yang di sini hanya disebutkan isyaratnya, Qutila Ashabul Ukhdud. Nabi menceritakan detail kita tentang Ashabul Ukhdud, Allahu Akbar, yang sudah kita ceritakan di pertemuan sebelumnya, detail juga kita sampaikan, dan ini diriwayatkan dalam Imam Muslim dalam Sahih. Yang berujung dengan apa? Berujung dengan terbunuhnya sang pemuda dai, sang penceramah yang menyuruh manusia kepada agama Allah. Ketika ia berhasil dibunuh oleh sang penguasa zalim, sang penguasa yang melakukan kerusakan di atas muka bumi Allah, mengaku bahwa dirinya Tuhan. Setelah dibunuh dan dikira bahwa kematian pemuda ini kematian sang ustaz, kematian sang dai adalah akhir kegagalan, ternyata tidak. Kematian sang dai adalah awal kemenangan. Allahu Akbar. Bukankah ini juga memberikan kita pelajaran jamaah rahmatullah bahwa memang ternyata kemenangan itu butuh pengorbanan. Ya, kemenangan itu turun setelah adanya korban, setelah adanya pengorbanan, tadhiyah dari umat ini. Maka kita hanya bisa berdoa mudah-mudahan insya Allah 10.000 darah syuhada, saudara kita, keluarga kita di Gaza, dan kebanyakan anak-anak. Mudah-mudahan ini menjadi tadhiyah, pengorbanan umat ini agar Allah segerakan pertolongannya. Idza jaa nasrullah wal fath wa ra'aitan nas yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Allahu Akbar. Yang ketiga, jemaah rahmatullah, di pertemuan sebelumnya kita juga sudah mengambil ibrah pelajaran dari kisah Ashabul Ukhdud bahwa memang ternyata sunnatullah. Apa itu sunnatullah? Ketetapan Allah bahwa orang-orang beriman itu akan diuji oleh Allah di dunia. Maka kalau hari ini kita juga diuji oleh Allah, walau saya ingin ingatkan di awal, disclaimer di awal, bahwa ujian kita ini tidak ada apa-apanya dibanding ujian umat-umat terdahulu. Ada sahabat Bilal bin Rabah yang demi mempertahankan tauhid imannya kepada Allah, dilucuti pakaiannya, diseret, disiksa, dicambuk, dipukul, tidak diberi makan dan minum, diletakkan batu besar di atas dadanya, dipaksa untuk murtad, dipaksa untuk mengucapkan kalimat-kalimat kufur, namun tidak ada yang keluar kecuali ahadun ahad. Allahu Akbar. Nah, kita baru pemasukan yang berkurang, kita sudah seakan-akan dunia tenggelam. Baru Allah uji kita dengan bisnis yang mungkin omsetnya itu berkurang, kita sudah seakan-akan dunia ini sudah tidak ada harapan lagi kita hidup ke depannya. Allahu Akbar. Itu pentingnya kita mendengarkan kisah-kisah yang Allah abadikan tentang ujian orang-orang beriman. Sunnatullah, ketetapan Allah bahwa orang beriman itu pasti akan diuji. Yang bahaya kalau dia tidak pernah diuji di dunia ini. Itu bahaya, itu tanda tanya besar. Kalau kemudian merasa beriman, merasa bertakwa, tapi tidak ada ujian di dunia. Karena Nabi menyebutkan dalam hadis, wa yubtalal mar'u hasaba dinihi. Orang itu akan diuji oleh Allah sesuai dengan kadar keimanannya.
Orang itu akan diuji oleh Allah di dunia ini sesuai dengan agama yang ada dalam dirinya. Semakin kuat agamanya, semakin istiqomah, maka ujian itu akan semakin berat datang kepada dia. Dan ini Allah ingatkan kepada kita dalam Quran surah kedua, surah Al-Baqarah ayat 214. Am hasibtum an tadkhulul jannah. Apakah kalian mengira bahwa kalian itu bisa masuk surga? Walamma ya'tikum, sementara belum datang kepada kalian masalul ladzina khalau min qablikum, seperti yang menimpa orang-orang sebelum kalian. Masatkumul ba'sa'u wad-dharra'u wa zulzilu, mereka dimusuhi, mereka menghadapi kemalangan, kelaparan, mereka digoncang dengan fitnah, tuduhan. Sampai-sampai orang-orang beriman, hatta yaqulu rasul walladzina amanu, sampai-sampai orang beriman dan rasul bersama mereka saat itu berkata, mata nasrullah ya Allah, kapan pertolongan itu turun? Kalau itu sudah muncul, fala inna nasrallahi qarib, berarti pertolongan Allah itu sudah dekat. Allahu akbar. Mudah-mudahan jamaah rahmatullah ikhwata di mana Allah ayat ajmain, Allah segerakan kemenangan. Mungkin ada pertanyaan, bagaimana dengan orang-orang zalim, Ustaz? Allahu akbar. Allah juga sudah ingatkan mereka dalam Quran surah Ibrahim. Quran surah Ibrahim ayat 42. وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ. Bagaimana dengan orang-orang zalim yang memenjarakan orang-orang beriman, menyakiti orang-orang beriman, membunuh orang-orang beriman, membantu orang beriman, seperti perilaku keturunan Ka'bah. Kejadian hari ini yang dilakukan terhadap saudara-saudara kita di Palestina, Allah ingatkan dalam Quran surah Ibrahim ayat 40. Wala tahsabanna Allah ghafilan, jangan pernah mengira Allah itu lalai amma ya'malu zalimun, terhadap setiap perilaku orang-orang yang zalim di atas muka bumi ini, dimanapun itu. Orang zalim yang ada di Indonesia, orang zalim yang ada di Mesir, orang zalim yang ada di Saudi, orang zalim yang ada di Palestina, orang zalim yang ada di Eropa. ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون عما يعمل الظالمون. Jangan pernah mengira Tuhan itu lalai terhadap apa yang dilakukan orang-orang zalim. Innama yu'akhiruhum, sesungguhnya Allah hanya menangguhkan mereka liyaumin tashkhasu fihi al-absar, sampai hari pada waktu mata-mata mereka akan terbelalak melihat adab Allah yang begitu besar yang telah mempersiapkan untuk mereka. Itu kira-kira jawaban dari Allah singkat materi kita di pertemuan sebelumnya. Kita akan lanjut insya Allah di ayat 10 sampai dengan ayat 20. Mudah-mudahan Allah memberikan pertolongannya, kemudahan kepada kita semua. Innal ladzina fatanul mu'minina wal mu'minat, sesungguhnya orang-orang yang menyiksa orang-orang beriman laki-laki dan perempuan. Tsumma lam yatubu, setelah mereka menyakiti, menyiksa, membunuh, memenjarakan, membantai orang-orang beriman. Tsumma lam yatubu, mereka tidak bertobat segera kepada Allah. Allahu Akbar. Berarti kalau bertobat, Ustaz, nanti kita bahas. Yang pasti kata Allah, sesungguhnya, ini penegasan ini, inna, sesungguhnya orang-orang yang menyakiti, membunuh, membakar, menzalimi orang-orang yang beriman, baik itu mukmin laki-laki dan mukmin perempuan, tsumma lam yatubu, kemudian mereka tidak segera bertobat, falahum adzabul jahannam. Ada dua ancaman keras Allah di sini. Satu, maka bagi mereka kata Allah azab di neraka Jahannam. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Yang telah menyiapkan azab yang pedih bagi siapapun yang telah menyakiti orang-orang beriman. Walahum azabul hanim,
Dan mereka akan mendapatkan azab neraka yang membakar. Jadi akan diazab di neraka jahanam, dan Allah tegaskan walahum azabul hariq. Mereka akan dibakar seperti mereka membakar ashabul ukhdud. Seperti mereka membakar orang-orang beriman dalam kisah ashabul ukhdud. Kita tahu zaman Ramadan di pertemuan sebelumnya. Jadi tematik Quran itu, Masya Allah, antara satu pembahasan dengan pembahasan setelahnya itu saling berhubungan, saling berkaitan, dan itu akan kita nikmati betul, akan kita talazzud, rasakan kenikmatannya. Itu kalau kita sudah perhatikan, kita tadabburi baik-baik antara satu tema dalam satu surah dan tema berikutnya. Sebagaimana mereka menyiksa orang-orang beriman, ashabul ukhdud. Setiap yang beriman kepada Tuhannya Sang Pemuda. Dalam kisah ashabul ukhdud, bagi teman-teman jemaah yang mungkin belum hadir di pertemuan sebelumnya, mudah-mudahan insya Allah bisa connect. Dan kalau ingin mendengarkan lengkapnya, bisa dilihat di rekaman sebelumnya. Ya, sebagaimana bahwa ashabul ukhdud itu menyiksa setiap orang-orang beriman, membakar setiap orang-orang beriman. Allahu Akbar. Dilemparkan ke dalam parit yang sudah dinyalakan api yang besar, dan yang terakhir dilemparkan, semuanya dilemparkan. Semua penduduk negeri yang beriman itu dimasukkan, dilemparkan ke dalam api. Dan yang terakhir adalah seorang perempuan yang menggendong bayinya, yang ketika hendak dilemparkan, ia mulai ragu, ia mulai takut, berpikir untuk kemudian murtad kembali beriman kepada Raja Zalim. Saat itulah bayinya diperbicarakan oleh Allah, ya ummata, wahai ibunda, kenapa engkau ragu-ragu? La tatal jadi innaki al-haq, sesungguhnya engkau di atas kebenaran. Di ayat ini jangan Allah, ada setidaknya dua pesan besar, dua tadabbur yang bisa kita petik. Pertama, ancaman. Setelah di awal surah Allah bersumpah demi menegaskan azab yang pedih bagi siapapun yang menyakiti orang-orang beriman, maka di ayat 10 ini kembali Allah mengingatkan, mengulang kembali ancaman keras Allah kepada siapapun yang berani menyakiti hamba-hamba Allah, orang-orang yang beriman, baik itu laki-laki maupun perempuan. Dan ayat ini sampai hari kiamat menjadi peringatan Allah. Sebagaimana menjadi peringatan ketika diturunkan Allah kepada Nabi SAW, karena saat itu orang-orang Quraisy menyiksa sahabat-sahabat Nabi. Ada Bilal bin Rabah yang tidak tahu bagaimana dia disiksa. Ada sekeluarga sahabat Nabi, keluarga Yasir, yang ketika keluarga ini ketahuan menjadi pengikut Nabi Muhammad SAW, maka mereka mulai menyiksa keluarga Yasir. Bapaknya Yasir, ibunya Sumayyah, dan putranya Yasir disiksa bersamaan. Bahkan sampai ibunda tercinta Sumayyah bintu Khabbab itu gugur syahid, mempertahankan tauhidnya, mempertahankan la ilaha illallah. Ini yang pertama, bahwa di ayat ini jamaah pertama Allah kembali mengulangi ancaman keras kepada siapapun yang berani menyakiti orang-orang beriman sampai hari kiamat. Allah mengancam mereka dengan apa? Azab jahannam, dengan dua hal. Allah memberikan ancaman keras dengan azab jahannam, azab jahannam, mereka akan dilemparkan ke dalam neraka jahannam. Yang kedua, azabul hariq, Allah tegaskan bahwa mereka akan dibakar di dalam api neraka seperti mereka membakar orang-orang beriman. Pelajaran kedua atau pesan kedua dari ayat ini, jangan teman-teman, ayat ini juga Masya Allah, selain ada peringatan keras Allah di ayat ini, ayat ini juga menunjukkan begitu luasnya rahmat ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi selain bahwa di ayat ini ada ancaman keras,
Di ayat ini juga Allah memperlihatkan betapa luasnya ampunan Allah Subhanahu wa taala, betapa luasnya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Bahkan terhadap mereka yang menyiksa orang beriman. Rahmat Allah begitu luas bagi mereka ketika mereka mau bertobat. Sehingga Allah mengatakan di ayat ini, innal ladzina fatanul mu'minina wal mu'minat, sesungguhnya orang-orang yang menyiksa, menyakiti orang-orang beriman, baik laki-laki ataupun perempuan, apapun peran mereka. Mulai dari yang memerintahkan, hati-hati. Mulai dari yang memerintahkan membunuh, di dunia tidak ketahuan, di dunia tidak diusut. Kalau dia yang membunuh sang dai, kalau dia yang membunuh sang ulama, kalau dia yang di dunia dia tidak ketahuan. Demi Allah, Allah Maha menyaksikan perbuatannya. Bukan cuma itu, ya umat Tuhan akan menjadi saksi kelak. Malaikat Allah raqibun atid akan menjadi saksi di hadapan Allah. Bahkan tanah, bebatuan, pepohonan, tempat dia menyiksa orang-orang beriman, dia menyakiti orang-orang beriman, dia membunuh orang-orang beriman, itu akan berbicara di hadapan Allah. Bukan cuma itu. Dalam Quran surah Yasin, al-yawma nakhtimu ala afwahihim. Maka Masya Allah, memang ayat ini, surah ini, kalau orang itu punya akal, orang zalim itu punya akal, ayat ini bikin merinding. Surah Al-Buruj ini menggetarkan siapapun orang-orang yang melakukan kezaliman di atas muka bumi, kecuali dia hatinya sudah dikunci mati oleh Allah Subhanahu wa taala atas kezaliman mereka. Jangankan kemudian malaikat bersaksi, tanah bersaksi, bebatuan, pepohonan bersaksi atas tindakan kezaliman dia, menyiksa, membunuh di tengah malam. Bahkan dalam Quran surah Yasin Allah ingatkan, al-yawma nakhtimu ala afwahihim, pada hari di mana mulut-mulut mereka akan dikunci oleh Allah, tidak boleh bersaksi, tidak boleh berbicara. Terus apa yang berbicara? Tukallimuna aydihim, tangannya yang menyiksa, tangannya yang menyilet, tangannya yang menembak orang-orang beriman. Al-yawma wa tukallimuna aydihim, tangan-tangan mereka hari itu bersaksi di hadapan Allah. Wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun, bahkan kaki-kaki mereka juga akan bersaksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar. Jemaah rahmatullah, sebenarnya itu ada ancaman keras, tapi di ayat ini juga Allah memperlihatkan rahmatnya yang begitu keras, yang begitu luas, bahwa mereka yang sudah menyiksa orang beriman, kalau mereka segera bertobat, kalau mereka segera beristighfar kepada Allah akan kesalahan mereka, akan dosa besar mereka, telah menyakiti orang beriman, Allah akan terima ampunan mereka. Allah akan mengampuni mereka dan Allah akan menerima doa mereka. Allahu Akbar. Bukankah ini menunjukkan ampunan rahmat Allah yang Maha Luas, sebagaimana Allah tegaskan dalam Quran surah Az-Zumar, Quran surah 39 ayat 53. Qul, katakan wahai Muhammad, ya ibadi, wahai hamba-hambaku, alladzina asrafu ala anfusihim, yang melampaui batas atas diri mereka, la taqnatu min rahmatillah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ini nasihat bagi saya. La taqnatu min rahmatillah. Sebesar apapun dosa yang pernah kau lakukan dulu, la taqnatu min rahmatillah, jangan pernah berputus asa dari ampunan Allah. Ada orang datang, semua dosa pernah saya lakukan, apakah Allah akan mengampuni saya? Jawabannya ayat ini, Quran surah Az-Zumar, Quran surah 39 ayat 23. La taqnatu min rahmatillah. Wahai engkau yang sudah melampaui batas, jangan berputus asa dari rahmat Allah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a, sesungguhnya Allah Tuhanmu mengampuni semua bentuk dosa. Innahu, sesungguhnya Dia Tuhan Allah, huwal ghafurur rahim, Dia Maha Pengampun. Dan ini ditegaskan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis qudsi. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam diriwayatkan oleh At-Tirmidzi. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam meriwayatkan dari Tuhannya, dari Rabbnya, dari Allah Subhanahu Wa Taala. Allah berkata, ya ibna Adam, wahai anak cucu Adam,
innaka ma da'awtani wa raja'tani. Engkau tidaklah berdoa kepadaku dan mengharap kepadaku. Ghafartu laka ala ma kana fika wa la ubali. Kata Allah, maka aku akan ampuni semua dosa-dosamu dan aku tidak peduli. Allahu Akbar. Ya ibn Adam, wahai anak cucu Adam, kata Allah, lau balaghat dhunubuka anana as-sama. Dosa-dosa yang pernah engkau perbuat memenuhi, membumbung tinggi, memenuhi langit Allah. Apa kata Allah? Tsumma astaghfartani. Tapi setelah itu engkau datang memohon ampunanku, wala ubali. Aku akan ampuni semua dosamu dan aku tidak peduli, kata Allah. Ya ibn Adam, innaka law ataitani bi qurabil ardi khataya. Wahai anak cucu Adam, kata Allah, jika engkau datang kepadaku dengan dosa yang memenuhi bumi Allah, thumma laqitani la tusyrik bi syai'ah, tapi engkau datang memohon ampunanku dan engkau tidak menyekutukan diriku dengan apapun, la ataituka bi qurabiha maghfirah, maka aku akan datang kepadamu dengan ampunan yang maha luas. Allah ini mengingatkan kita juga dengan kisah yang pernah diceritakan Nabi kepada sahabatnya, yang menunjukkan betapa luas ampunan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah riwayat hadis, Nabi SAW menceritakan kepada kita tentang kisah seorang Bani Israel yang sudah membunuh 100 orang. Awalnya membunuh 99, lalu menanyakan kepada seorang ahli ibadah, kira-kira saya ini masih dapat ampunan tidak? Saya sudah bunuh 99 orang. Lalu ahli ibadah ini mengatakan, oh enggak mungkin lah, saya dia beribadah seperti ini, belum tentu diampuni, apalagi kamu yang sudah membunuh 99. Akhirnya juga dibunuh, sehingga kemudian genap orang yang dibunuh itu 100. Sampai kemudian hanya bertemu dengan ahli ilmu, lalu ia bertanya, lalu ahli ilmu itu mengatakan, Allah maha luas ampunannya, Allah akan ampuni dosa-dosamu dengan syarat tinggalkan negerimu, tinggalkan kampung, tinggalkan komunitas, tinggalkan circle, pertemanan, persahabatan, lingkaran yang selama ini menyesatkan. Qadar Allah akhirnya meninggalkan negerinya di tengah perjalanan menuju negeri untuk dia berhijrah. Orang ini kemudian mati wafat. Sampai malaikat pencatat kebaikan keburukan itu berdebat, berselisih, ini penghuni surga atau penghuni neraka. Sampai Allah turunkan malaikat untuk memberikan keputusan Allah bahwa jika jarak yang ditempuh orang yang sudah membunuh 100 orang ini lebih dekat kepada tempat hijrahnya, maka dia min ahli jannah. Tapi kalau lebih dekat dari negerinya, maka dia min ahli nar. Setelah diukur, ternyata jarak dia ke tempat hijrahnya lebih dekat. Allahu Akbar, sehingga Allah ampunkan dosa-dosanya dan dia termasuk penghuni surga Allah Subhanahu wa taala. Innal ladzina amanu wa 'amilus shalihat. Sesungguhnya orang-orang yang beriman wa 'amilus shalihat, dan melakukan amal saleh. Lahum jannatun tajri min tahtiha al-anhar. Bagi mereka, milik mereka. Allahu Akbar. Jemaat rahmatullah, Mbak Ari, ibu yang dirahmati Allah dimanapun berada, semua nikmat karunia yang Allah berikan di dunia kepada kita, ini hanya titipan, ini hanya amanah. Bukan milik kita. Bukan milik kita. Suamimu adalah amanah, titipan dari Allah, dan kalau Allah akan mengambilnya dari, maka cintailah ia secukupnya. Jangan mencintai pasanganmu melebihi cintamu kepada Allah yang memberimu pasangan terbaik. Putri-putrimu yang cantik, yang cerdas-cerdas itu, putra-putramu yang saat ini sudah dewasa, sudah menikah, bahkan cucu-cucu yang Allah berikan saat ini sebagai qurratu a'yun, penyejuk mata, itu bukan milik ya Allah, itu hanya titipan yang Allah berikan kepadamu, dan kelak Allah akan mengambilnya dari jabatan yang saat ini dimiliki oleh pasanganmu, jabatan yang bahkan mungkin saat ini memiliki atau dimiliki anakmu, ini juga bukan miliknya. Ini bukan miliknya. Harta ini bukan milik kita, ini hanya amanah, titipan yang Allah berikan kepada kita. Dan nanti kalau Allah akan minta pertanggungjawaban,
Sungguh kalian benar-benar akan diminta oleh Allah pertanggungjawaban atas setiap nikmat-nikmat yang Allah telah berikan kepada kita, termasuk seteguk air yang kita minum. Latus'aluna yawma idzin 'anil na'im. Itu nikmat di dunia. Tapi di ayat ini Allah janjikan nikmat begitu besar bagi orang-orang beriman. Bukan cuma sekedar beriman, tetapi yang beriman dan memperbanyak amal saleh. Innal ladzina amanu wa amilus shalihat. Apa yang Allah janjikan? Allah janjikan kepada mereka karunia begitu besar. Sebelum kita bicara tentang nikmat yang Allah janjikan kepada orang-orang beriman dan beramal saleh, saya ingin menegaskan jemaah rahmat Allah. Kalau kita perhatikan ayat-ayat dalam Al-Quran, hampir setiap ayat yang menyebutkan tentang iman pasti rata-rata menggandengkan dengan amal. Menunjukkan bahwa iman yang akan menyelamatkan kita di hadapan Allah, iman yang akan mendapatkan balasan terbaik di sisi Allah, adalah iman yang dibarengi dengan amal yang saleh. Sebagaimana amal yang saleh, rajin sedekah, rajin membantu orang yang kekurangan, rajin bersilaturahim, jika ini tidak dilandasi karena iman kepada Allah, tauhid kepada Allah, ini juga akan sia-sia di hadapan Allah pada hari kiamat. Makanya orang kafir kalau dia baik, kalau dia dermawan, kebaikan dia itu, dermawannya dia akan bermanfaat baginya di dunia. Jadi kalau ada lihat orang kafir, Masya Allah, suka membantu, wa anna Allah laysa bidhallamin lil 'abid. Allah tidak akan pernah menzalimi hambanya. Kalau ada orang kafir, baik di dunia, sosialnya bagus, suka membantu, maka kebaikan dia itu akan bermanfaat di dunia. Kebaikan-kebaikan dia itu akan menjadi pintu kebaikan baginya di dunia, akan menjadi pintu rezeki baginya. Kalau dia dermawan, maka Allah juga akan mudahkan rezeki itu datang baginya di dunia. Akan tetapi di akhirat, kalau amal kebaikan ini tidak dibangun di atas iman, tauhid kepada Allah, maka ini akan menjadi sia-sia, akan hangus, tidak berarti di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka jamaah rahmat Allah, akhwatul iman janallahu wa iyyakum jami'an, pengingat bagi saya bahwa iman kita ini tidak akan iman kita ini tidak akan menyelamatkan kita kecuali iman kita ini dibarengi dengan amal-amal yang saleh. Ini dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana Ibu rahmat Allah, amal soleh yang banyak kita lakukan kalau tidak dibarengi, tidak dilandasi dengan iman, ini akan menjadi sia-sia di hadapan Allah. Dan ini banyak diulang-ulang Allah di dalam Al-Quran, mengingatkan kepada kita hamba-hambanya. Saya akan sebutkan beberapa ayat di dalam Quran di mana Allah senantiasa menyandingkan antara iman dan amal soleh. Dalam Quran surah keempat, surah An-Nisa ayat 124, coba perhatikan ayatnya. Wa may ya'mal minas salihat min dzakarin aw untha, barang siapa yang melakukan amal saleh dari laki-laki maupun perempuan, bahwa mukmin, dan dia beriman. Jadi tidak cukup melakukan amal saleh, tetapi Allah katakan bahwa mukmin dan dia beriman. Faulaika yadkhuluna al-jannata wa la yudlamun fiha. Allahu akbar. Mudah-mudahan kita termasuk di antaranya. Beriman, barang siapa beramal saleh laki-laki dan perempuan, ingat wahwa mukmin, tapi dia beriman. Kalau dia laki-laki perempuan beramal saleh, baik, ya, melakukan banyak kebaikan, banyak kebajikan, tapi tidak beriman kepada Allah, ini akan sia-sia pada hari kiamat. Tapi kalau kemudian dia laki-laki dan perempuan melakukan amal saleh, wahwa mukmin, dan dia juga orang yang beriman, apa kata Allah? فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ, mereka yang akan dimasukkan Allah ke dalam surga. وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا, dan tidak akan dizalimi sedikit pun. Ayat yang lain, Quran surah ke-16, surah An-Nahl ayat 97. Man amila salihan, siapa yang melakukan amal saleh, min dzakarin aw unsa, baik dari laki-laki maupun perempuan, wa huwa mu'min, dan dia beriman. Allah, lagi-lagi ditegaskan oleh Allah, wa huwa mu'min. Falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, maka kami akan berikan kepadanya kehidupan yang baik di dunia dan di akhirat.
وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. Dan kami akan memberikan balasan dengan atas apa yang telah mereka kerjakan. Ada banyak ayat yang jemaah yang seperti ini yang senantiasa menggandengkan iman dan amal soleh, iman dan amal soleh. Yang terakhir dalam Quran surah ke-40, Quran surah 40 itu surah Al-Ghafir ayat 40, Allah mengatakan man amila sayyi'atan fala yujza illa mithlaha. Barang siapa yang melakukan keburukan maka ia tidak akan dibalas kecuali sesuai dengan keburukannya. Wa man amila salihan, dan barang siapa yang melakukan amal soleh min dzakarin, baik dari laki-laki atau unsa dan perempuan, lagi-lagi wa huwa mu'min, dan dia beriman, faulaika yadkhulunal jannah, maka sungguh maka mereka lah yang akan masuk ke dalam surga Allah. Yurzaquna fiyya, mereka akan mendapatkan rezeki karunia Allah di dalamnya. Allahu Akbar. Rezeki yang seperti apa? Bighairi hisab, yang tidak terbatas di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar. Ini yang pertama, jemaah teman-teman, untuk ibrah tadabbur di ayat 11. Iman dan amal tidak akan mungkin terpisah. Iman tanpa amal tidak akan menyelamatkan kita di hadapan Allah, sebagaimana amal yang tidak dibangun di atas iman, amal yang tidak dibangun di atas iman tidak akan bermanfaat di hadapan Allah pada hari kiamat. Faedah kedua atau tadabbur kedua dari ayat 11 ini, Allah memberikan janji yang besar kepada siapapun yang menggabungkan dua hal ini, dua syarat ini. Al-iman wal amalus saleh. Senantiasa menjaga imannya walau ujian begitu berat. Seperti mereka yang disiksa pada kisah Ashabul Ukhdud. Bukankah mereka menjaga imannya? Ladzina aman, walau mereka harus dilemparkan ke dalam parit yang sudah berisi api yang menyala-nyala, mereka tidak murtad, mereka tidak meninggalkan imannya. Atau seperti kisahnya Ma'asyitah binti Fir'aun, kisah wanita mulia, penyisir, tukang sisir putri Fir'aun, yang ketika dalam peristiwa Isra Mi'raj, Nabi dalam sebuah riwayat ketika sampai di satu langit tertentu, tiba-tiba Nabi mencium semerbak wangi yang memenuhi langit Allah. Lalu Nabi bertanya kepada Jibril, "Ma'ala ya Jibril? Dari mana wangi semerbak ini, wahai Jibril?" Kata Jibril kepada Nabi, "Ya Muhammad, hadhihi, tahukah engkau bahwa semerbak wangi ini dari mana? Ini dari tulang belulangnya Ma'asyitah bersama putra-putranya." Karena kita tahu bahwa Pak Ma'asyitah itu dipaksa untuk murtad, meninggalkan imannya. Kalau tidak, maka semua anaknya akan dilemparkan dalam kuali yang berisi minyak. Lalu kemudian satu persatu putranya itu kemudian dilemparkan, sampai kemudian ia pun akhirnya dilemparkan. Tapi sebelum dilemparkan, dia minta satu permintaan kepada Firaun. "Wahai Firaun, silakan engkau lemparkan aku, tapi aku minta satu permintaan." Apa itu? Kata Ma'asyitah, "Kalau engkau sudah menyiksaku, membunuhku semua dengan putra-putra, tolong kumpulkan tulang belulang kami dalam satu tempat dan kuburkan kami dalam satu tempat." Allahu Akbar. Sama-sama disiksa, sama-sama dikuburkan. Allahu Akbar. Tapi Fir'aun lupa bahwa mereka sama-sama kelak akan dikumpulkan di surga Allah Subhanahu wa taala, dan tulang belulang mereka membuat langit Allah penuh dengan semerbak wangi. Allahu Akbar. Apa janji Allah kepada orang-orang beriman dan beramal saleh di ayat ini? Lahum jannatun tajri min tahtil anhar. Lahum, perhatikan kata-kata lahum, kalimat lahum. Tadi saya katakan bahwa semua nikmat yang Allah berikan kepada kita di dunia ini cuma amanah. Suamimu hanya aman, Allah kelak akan mengambilnya. Cintai ia seperlunya, cintai ia sewajarnya. Anakmu, cinta apapun engkau kepadanya, itu adalah amanah dan Allah berhak. Allah kapanpun ingin mengambilnya, ia akan mengambilnya dari harta jabatan juga sama. Itu di dunia. Tapi di akhirat, bagi orang-orang beriman dan beramal soleh, semua nikmat itu adalah milik mereka, hadiah bagi mereka. Lahum, coba lihat kata lahum. Lahum, bagi mereka, milik mereka.
Allah hadiahkan kepada mereka. Dan itu sudah mutlak menjadi milik mereka. Tidak seperti di dunia. Ini hanya amanah, ini hanya ujian bagi kita. Dan amanah ini akan dimintai pertanggungjawaban. Semakin banyak harta yang kita ambil dari di dunia ini, maka semakin banyak pertanyaan. Orang miskin itu lebih dulu masuk surga dibanding orang kaya karena pertanggungjawaban mereka tidak banyak. Bukan berarti setelah ini kemudian berdoa menjadi miskin. Nah, Allah mudah-mudahan ya. Bahkan saya doakan mudah-mudahan setiap jemaah yang ada di majelis ini Allah kayakan, Allah cukupkan yang halal. Lalu kemudian dengan karunia nikmat yang halal itu mereka beramal saleh di atas muka bumi ini. Allahumma amin, Allahumma amin ya rabbal alamin. Tapi ya, itulah nikmat karunia di dunia. Ini bukan milik kita. Ini hanya amanah yang Allah berikan kepada kita. Berbeda dengan nikmat yang Allah janjikan. Karunia Allah janjikan. Rezeki yang Allah janjikan bagimu nanti di akhirat. Karena kata Allah, lahum. Karunia, nikmat, semua nikmat yang Allah berikan kelak kepadamu. Ya Allah, wahai hamba Allah di surga, itu adalah milikmu. Lahum. Apa yang akan menjadi milik kita? Jannatun. Bukan cuma surga. Surga-surga. Kita tidak tahu berapa jumlah surga yang Allah sediakan bagi kita. Dan di setiap surga-surga ini milik kita. Jadi jangan dikira surga surga itu cuma satu tempat dan di satu tempat surga ini mengalir surga-surga. Di setiap orang itu punya jannah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Maka saya ingin mengingatkan diri saya, mengingatkan jamaah motor, sabran, bersabar sedikit, bersabar sedikit. Jangan halalkan segala cara demi mendapatkan nikmat karunia, demi mendapatkan kesenangan dunia. Sabran, bersabar sedikit. Hidup ini tidak lama. Hidup kita di dunia amat sangat singkat. Dan dunia ini tempat kita diuji. Jadi kalau ada orang ingin di dunia tidak diuji, salah tempat. Dunia darul ibtila, dunia ini tempat uji. Dunia ini tempatnya kita dicoba oleh Allah. Laqad khalaqnal insana fi kabad. Dunia ini tempat kita berlelah-lelah, tempat kita menangis, tempat kita sedih. Di mana kita bisa istirahat tenang Ustaz kalau di surga. Tak ada lagi sedih, tak ada lagi haru, tak ada lagi kecewa. Tak ada lagi perasaan yang gundah. Tidak ada lagi lelah, yang ada adalah nikmat. Khalidina fiha. Seterusnya selama-lamanya. Dan tidak ada lagi akhir nanti di surga Allah Subhanahu wa taala. Kepada zaman dulu. Jadi nikmat yang kita dapatkan nanti di akhirat berbeda dengan nikmat di dunia. Di dunia ini bukan milik kita, ini cuma amanah. Tapi di akhirat lahum jannatun. Itu adalah milikmu. Apa milik kita? Jannat, surga-surga yang tidak pernah engkau bayangkan sebelumnya. Ada rumah-rumah yang tidak pernah engkau bayangkan sebelumnya. Allahu Akbar. Ada kebun-kebun yang tidak pernah engkau bayangkan sebelumnya. Ada buah-buahan yang Allah berikan kepadamu yang tidak pernah engkau bayangkan, nikmat, lezat begitu sebelumnya. Ustaz, ada kurma? Ada, tapi jangan pernah bayangkan kurma yang kita makan di dunia itu seperti kurma di surga. La, wallah, tidak. Cuma namanya yang sama, bentuknya beda. Karena kalau sama, bukan karena yang mengatakan, mana ainun ra'at. Allah itu menjanjikan kenikmatan di surga yang tidak pernah dilihat oleh mata. Wala udhunun sami yang tidak pernah didengar oleh telinga. Wala khatara ala qalbi bashar, bahkan tidak pernah terbesit dalam pikiran dan hati manusia. Kalau yang kita dapatkan di surga sama dengan gambaran kita atau kita dapat di dunia, berarti dengan hadis ini. Nah, makanya jabat rahmat Allah. Kalau mendengarkan sesuatu tentang surga, anggur di surga, lalu kemudian apel di surga, apalagi kurma di surga, itu cuma namanya. Bentuknya tidak akan sama. Ya, bentuknya tidak akan sama. Pohonnya juga tidak akan sama. Karena Nabi pernah berkata, satu pohon kurma di surga dilalui antara satu ranting dengan ranting ada puluhan tahun perjalanan. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Kira-kira kita sudah punya pohon kurma tidak di surga? Mudah-mudahan insya Allah. Barang siapa yang berbanyak tasbih, subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim, ghurisat lahu nahlatun fil jannah. Maka
Kata Nabi, Allah akan tanamkan baginya pohon kurma di surga. Dan di antara sahabat yang pernah diberitakan telah memilih pohon surga adalah Abu Dahda. Allahu Akbar. Nabi pernah berkata, kami min uzkin radda'in li Abi Dahda. Berapa banyak kebun kurma yang lebat berbuah milik sahabatku Abu Dahda. Dan itu diulang-ulangi Nabi sampai sahabat yang ada di tempat itu berkata, ya rencana Abu Dahda, duhai seandainya kita yang ada di posisinya Abu Dahda. Kita lanjut zaman Allah. Ada surga-surga yang dijadikan oleh jannatun tajri min tahtiha al-anhar. Setiap surga-surga yang Allah karuniakan kepada kita. Jadi setiap orang itu punya surganya sendiri, tidak bisa diintip oleh orang lain. Hanya dia dan orang-orang yang diinginkan yang ada di tempat itu. Orang lain tidak bisa melihat surganya. Maksudnya tidak bisa mengintip apa yang mereka lakukan di dalam surganya. Dan di setiap surga-surga yang Allah karuniakan kepada kita, tajri min tahtiha al-anhar, mengalir di bawahnya, kata Allah Subhanahu wa taala, sungai-sungai, bukan sungai. Sungai-sungai. Allahu Akbar. Saya tidak kebayang punya rumah tuh di bawahnya sungai jernih mengalir. Allahu Akbar. Dan itu gambaran surga yang Allah janjikan. Setiap surga yang Allah karuniakan kepada kita mengalir di bawahnya apa? Sungai-sungai. Bukan cuma satu sungai, anhar. Dan ini dijelaskan di ayat yang lain dalam Quran surah Muhammad, Quran surah 47 ayat 15. Allah menjelaskan sungai-sungai apa saja yang akan mengalir di bawah surga-surga kita. Allahu Akbar. Anharum min ma'in ghairi asin. Ada sungai dari air. Sungai dari air yang rasanya yang air itu tidak pernah keruh, tidak pernah berubah. Jernihnya itu tidak pernah berkurang. Kalau di dunia ini kan tidak. Sejernih apapun sungai di belakang rumah kita atau di kampung kita, kalau hujan airnya keruh. Amma nahrul jannah kana. Kalau sungai di surga tidak. Dia tidak pernah berubah. Warnanya tidak pernah berubah. Rasanya juga tidak pernah berubah. Yang kedua, wa anharum min labanin lam yataghayyar ta'amuhu. Bukan cuma sungai dari air yang Allah alirkan, wahai hamba Allah di bawah surga. Tapi juga ada sungai-sungai dari susu. Siapa yang pernah lihat ini di dunia? Sungai dari susu. Gimana bayangkan? Misalnya nggak bisa lah. Ada sungai dari susu. Kata Allah, dan yataghayyar ta'amuhu. Sungai-sungai susu ini tidak pernah berubah rasanya. Rasanya tidak berubah sedikit pun. Bandingkan dengan susu yang minuman susu di dunia ini, kalau kita taruh di kulkas habis kita beli 1 bulan 2 bulan dia expire, dia akan berubah rasanya. Tidak dengan sungai susu yang Allah janjikan untuk wahai hamba Allah yang beriman dan beramal saleh. Yang ketiga, wa anharum min khamrin ladzatin syaribin. Ada sungai-sungai dari khamr yang Allah siapkan bagi kita. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Tapi bukan seperti khamar di dunia. Khamar di dunia kan minum sedikit bikin pusing. Rasanya juga nggak enak, kecut, pahit. Nah, Ustaz kok tahu betul enggak? Ini bukan berarti pernah minum apa, alhamdulillah. Dari kecil sudah, alhamdulillah. Mudah-mudahan insya Allah Allah jaga kita semuanya dan Allah jaga keturunan kita. Tapi ya, seperti yang disampaikan orang-orang yang sudah tobat, insya Allah kami banyak bertemu dengan orang-orang yang dulu minum keras, peminum minuman keras, dan Allah berikan hidayah dan akhirnya tobat, dan kami banyak sharing dengan mereka. Salah satunya ada teman sahabat kami yang Allahu Akbar, kami menjadi saksi bahwa tobatnya jujur insya Allah. Dulu di kampung kami, di tempat kami terkenal pemasok minuman keras. Bahkan dulu waktu saya ceramah masih di pesantren, ini orang kayaknya udah nggak tobat sampai mati. Ternyata masya Allah, hidayah itu yang bukan milik kita. Allah berikan hidayah, dan setelah Allah berikan hidayah, salah satu termasuk orang yang paling istiqomah menjaga salatnya di masjid. Allahu Akbar. Dan beberapa bulan yang lalu beliau meninggalkan kita semuanya dengan pelajaran yang begitu besar. Telah ditinggalkan. Mudah-mudahan kita juga dimatikan Allah dalam keadaan husnul khatimah. Akhir ucapan kita adalah kalimat la ilaha illallah. Allahumma amin. Allahumma amin. Ya, ini yang ketiga. Sungai dari anggur khamar, tapi tidak seperti khamar di dunia. Karena khamar yang di akhirat yang Allah siapkan ladzat lisyaribin.
rasanya itu lezat tidak pernah engkau rasakan sebelumnya. Coba belum. Keempat, kata Allah, wa anharun min asalin musaffa. Sungai susu, sungai khamar. Keempat, berarti ada 4 sungai itu. Satu surga ada 4 sungai mengalir di bawahnya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sering ceritakan kepada anak kita tentang surga, tentang neraka, agar dia tahu bahwa nikmat di dunia ini tidak ada apa-apanya dibanding nikmat yang dijadikan Allah di surga. Sehingga anak-anak kita tidak menggadaikan, tidak menjual iman mereka, tidak menggadaikan agama mereka demi mendapatkan kesenangan yang singkat dan tidak ada apa-apanya di dunia ini. Waliyadzubillah. Yang keempat kata Allah, wa anharun min asalin musaffa. Ada sungai-sungai dari madu. Dan Allah tegaskan musaffa, murni. Kenapa ulama menjelaskan kenapa ditegaskan musaffa di sini? Bahwa madu yang didapatkan di akhirat itu adalah madu yang murni. Menunjukkan bahwa di dunia ini susah untuk mendapatkan madu yang murni. Dulu salah satu kesukaan saya itu kalau lagi diberikan Allah kesempatan haji atau umrah, pulang bawa beli madu di sana di Saudi, beli madu Yaman, bawa ke Indonesia. Sampai suatu ketika saya dapat video bagaimana kemudian polisi di Saudi itu menggebrak satu gudang besar di Saudi yang ternyata memproduksi madu palsu, sintetis. Ya. Nah, ini bahaya sekali. Ini bukan madu, ini sintetis yang dicairkan, diberi perasa madu lalu dijual, dan itu kental seperti madu Yaman yang mahal itu. Yang satunya bisa sampai 500 real satu toples madu Yaman yang memang asli, masya Allah. Nah, setelah itu, jamaah rahmat Allah, saat ini kalau ke Saudi takut-takut juga beli madu. Setelah nonton video itu, nah, Allah ingatkan, Allah berikan berita gembira di akhirat. Wa anharu min asalin musaffa. Ada sungai dari madu yang juga Allah siapkan untuk hamba Allah yang beriman dan beramal saleh. Bukan cuma itu, ya, lahu fiha min kulli thamarat. Ada buah-buah yang Allah siapkan. Allah tutup ayat ini jangan Allah, dzalikan fawzul kabir. Inilah kemenangan yang besar itu. Allah. Inilah kemenangan besar itu. Jadi kemenangan besar itu adalah kalau Allah masukkan kita ke dalam surga. Allah karuniakan kepada kita nikmat Allah yang menjadi milik kita nanti di akhirat di surga Allah Subhanahu wa taala. Di dunia ini kemenangan-kemenangan yang menurut ini adalah kesuksesan besar, itu belum fauzul kabir. Akhirnya dapat jabatan yang diincar, akhirnya dapat posisi yang diinginkan, itu belumlah kesuksesan. Al-fauzul kabir, jika Allah selamatkan kepada neraka dan Allah masukkan engkau keturunan ke dalam surga, mudah-mudahan kita termasuk di antaranya. Jamaah rahmatullah, akhwat iman azanallahu wa iyyakum ajma'in. Mungkin untuk pertemuan kali ini kita cukupkan saja sampai di ayat ke-11 dari surah Al-Buruj, dan kita lanjut insyaallah di pertemuan berikutnya ayat 12 sampai dengan ayat 22. Jadi surah Al-Buruj ini kita bagi menjadi 3 sesi pertemuan. Mudah-mudahan insyaallah ada ilmu bermanfaat yang sudah kita petik. Mudah-mudahan insyaallah jamaah rahmat Allah ada petunjuk yang mudah-mudahan Allah mampukan kita mengamalkannya yang sudah kita ambil, kita petik dari 2 ayat surah Al-Buruj yang kita tadabburi pada kesempatan kali ini. Sebelum kita tutup dengan doa kafaratul majelis seperti biasa, saya mengajak kepada seluruh jamaah yang telah bergabung, sama-sama kita membaca surah Al-Asr seperti sahabat Nabi kalau bertemu tidak akan berpisah sampai setiap di antara mereka saling mengingatkan dengan membaca surah Al-Asr. Saya mengajak kepada semuanya untuk mengaktifkan mikrofon dan sama-sama kita baca surah ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr. Innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaat wa tawashaw bil haqqi wa tawashaw bis sabr. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami serahkan Pak Ari. Jika ada pertanyaan atau ada doa, silakan.
Silahkan untuk jamaah Majelis Taklim Robani yang ingin bertanya, silahkan raise hand atau bisa menuliskan pertanyaannya di room chat ini. Mungkin sambil menunggu pertanyaan dari jamaah, Pak Ustadz, saya mau bertanya. Ya, silakan. Tadi dikatakan bahwa sedemikian besar rahmat Allah Subhanahu wa taala sehingga untuk hamba-hamba Allah yang sudah melampaui batas Ya, ya atau berbuat zalim baik kepada orang lain maupun dirinya sendiri ya, itu masih di apa sediakan pintu maaf kalau dia bertobat gitu ya. Istilahnya betul, akan betul, diampuni. Dan itu menunjukkan betapa besarnya rahmat Allah. betul Nah, sekali. mungkin saya ingin tanyakan adalah berarti kan sebenarnya siapapun yang berbuat dosa Ya, sepanjang dia bertobat sebelum ajal itu akan Allah ampuni ya Pak betul Ustadz. sekali, betul sekali. Tapi dosa itu kan ada dua macam ya Pak Ustadz. Ada dosa Betul, kepada Allah, dosa kepada ya, sesama manusia ya. betul Nah, sekali. kalau sesama manusia kan selain bertobat kepada Allah aja tuh nggak cukup ya Pak Ustadz, harus Betul minta sekali. maaf. Iya Pak Halo? Ustadz. Iya, Ya, selain bertobat atau mohon ampun kepada Allah, juga harus minta maaf atau mendapatkan ridho ya dari apa namanya orang yang sudah disakiti itu. Ya gitu ya Pak Ustadz. betul, betul sekali. Ya, jemaah rahmat Allah, makasih banyak Mbak Ari yang sudah menegaskan sebenarnya, bukan pertanyaan. Dosa itu ada dua, ada dosa kepada Allah, ini cukup dengan istighfar, ini cukup dengan taubat, cukup dengan bertobat kepada Allah, menyesali setiap perbuatan kita, menangis air mata tobat di hadapan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan ampunkan dosa-dosanya. In balagad dzunubu ka'anana sama, walaupun dosamu itu memenuhi langit Allah. Walaupun dosamu itu memenuhi bumi Allah yang luas ini, Allah akan datang dengan ampun yang jauh lebih besar, jauh lebih luas. Akan tetapi Nabi juga sudah mengingatkan kepada kita bahwa dosa kedua adalah dosa kepada sesama. Dan dosa kepada sesama ini menzalimi, menyakiti, mengambil hak orang lain, maka ini tidak akan diampuni oleh Allah sampai dia meminta maaf kepada orang yang pernah dizalimi. Jadi kalau dia pernah menjarahkan seorang dai, seorang ulama, dan itu bukan karena kesalahannya, nah, dia yang betul-betul menzalimi, maka itu tidak cukup. Dia bertobat kepada Allah, menangis di hadapan Allah, maka dia harus minta maaf kepada orang yang pernah dizalimi tersebut. Nah, bagaimana kalau kemudian orang yang pernah dizalimi atau dia punya sambutan hak kepada orang itu, terus orang dia sudah tidak bisa ketemu dengan orang itu? Kata ulama menjelaskan kepada kita semua, maka hendaklah dia mendoakan orang itu dalam doa-doanya. Mendoakan orang itu sebagaimana bersedekah untuk orang itu yang pernah diambil haknya atau yang pernah disakiti, lalu kemudian dia sudah tidak tahu gimana caranya diminta maaf karena sudah tidak punya kontak orang itu dan sudah tidak tahu, atau mungkin orang itu sudah meninggal. Nah, kalau orang itu sudah meninggal, minta maaf kepada keturunannya, anak-anaknya, sampaikan bahwa ayahmu tidak salah, saya telah menzaliminya. Lalu kemudian minta maaf kepada mereka serta mendoakan orang yang pernah dia sakiti. Wallahu a'lam bishawab. Seperti itu kira-kira, Mbak Ari. Ya. Baik, terima kasih Pak Ustadz. Berarti berbuat dosa kepada sesama manusia itu lebih berat ya Pak Ustadz dibanding kita berbuat dosa kepada Allah. Itu gimana Pak Ustadz? Jelas berbuat dosa kepada Allah lebih berat. Ya. Akan tetapi itulah luasnya ampunan Allah. Kalau dosamu kepada Allah, cukup untuk engkau minta maaf kepada Allah, cukup engkau menangis di hadapan Allah. Tapi karena dosamu kepada sesama hamba Allah, ya nggak bisa dia, ini terkait hak orang lain, maka engkau harus minta maaf kepada orang itu. Seperti itu. Jadi hak Allah jelas lebih berat dibanding hak manusia lain. Hak Allah, hak Rasulullah, dan sesama manusia. Nah, menzalimi dosa kita kepada Allah jelas yang paling besar. Tapi itulah rahmat Allah kepada kita. Kalau dosa kita terkait kepada Allah, maka kita cukup bertobat kepada Allah, menangis di hadapan Allah, menyesali perbuatan kita. Adapun dosa kita kepada sesama, maka kita harus minta maaf. Selain kita tobat, beristighfar kepada Allah, mohon ampun atas perilaku buruk kita, maka kita harus minta maaf kepada orang yang pernah kita sakiti, orang yang pernah kita zalimi. Seperti itu kira-kira. Baik, terima kasih Pak Ustadz. Selanjutnya Ibu Fauziah yang ingin bertanya, silakan Bu Fauziah. Oh, maaf, saya lupa matiin mikrofon.
Oh, saya pikir ingin bertanya. Oke. Baik, yang lainnya mungkin ada yang bertanya. Ibu Ipeng, Ibu Ani, Ibu Weni, Ibu Dede, Ibu Emi, Ibu Ike, Ibu Marlinga, Ibu Nan, Ibu Nila, silakan. Oke, kalau tidak ada yang bertanya lagi, mungkin kita bisa tutup dengan doa ya, Pak Ustadz. Ya, siap. Mbak Ari. Ya, jemaah rahmatullah, akhwati iman Allah ya. Jemaah sebelum kita meninggalkan majelis ini, saya mengajak kepada siapapun yang masih bergabung di majelis ini, sejenak kita berdoa untuk diri kita, doa untuk saudara-saudara kita, berdoa untuk para pejuang yang ada di Palestina. Mudah-mudahan Allah segerakan kemenangannya, insya Allah. Kita tidak tahu dari lisan siapa jamaah yang saat ini masih berada di majelis ini, yang munajatnya, doanya, itu akan menggetarkan arsy Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Kita mulai dengan istighfar 3 kali. Astagfirullahaladzim, 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 alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Allahumma ya sami'ad du'a, ya arhamar rahimin, ya mujibal mudtar wa idza da'a, ya ghaif mustaghifin. Allahumma ya Allah, لا تدع في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرت ولا هما ولا غما إلا فرجت ولا مريضا إلا شفيت ولا حاجة من حوائج الدنيا إلا يسرتها يا أرحم الراحمين. Allahumma ya Allah, jangan biarkan kami menuntut bubar meninggalkan majelis ini ya Allah, kecuali ampunkan, bersihkan setiap di antara kami dari dosa-dosanya. Allahumma ya Allah, Tuhan kami, jangan biarkan kami menutup meninggalkan majelis ini kecuali siapapun di antara kami yang saat ini sedang tertimpa kesulitan, musibah, kesedihan, kegundahan. Ya Allah, angkat musibah, angkat kesulitan, angkat kesedihan itu dari mereka ya Allah. Allahumma ya Allah, siapapun di antara kami saat ini di majelis ini yang mungkin kerabatnya, dirinya, sahabatnya sedang sakit, ya Allah, jangan biarkan kami meninggalkan majelis ini kecuali Engkau telah karuniakan kesembuhan bagi kami, kesembuhan bagi kerabat-kerabat kami, saudara-saudara kami, bagi umat Nabi Muhammad SAW. Allahumma ya Allah, jangan biarkan kami boleh meninggalkan majelis ini kecuali siapapun di antara kami yang memiliki hajat, keinginan, kecuali telah Engkau mudahkan hajat-hajat tersebut. Ya Arhamar Rahimin, Tabarak ya Dzal Jalali wal Ikram. اللهم يا الله يا أرحم الراحمين، إن إخواننا في فلسطين، إن إخواننا في غزة اللهم قد قتلوا وحرقوا وهدموا بيوتهم يا الله يا أرحم الراحمين. Kami mengemis, kami memohon kepadamu ya Allah, untuk saudara-saudara kami yang saat ini ada di Palestina, untuk saudara-saudara kami di Gaza ya Allah, yang anak-anak mereka terbunuh ya Allah, untuk saudara-saudara kami di Gaza yang pasangan-pasangan mereka wafat syahid, untuk saudara-saudara kami di Gaza ya Allah, yang saat ini rumah-rumah mereka dihancurkan oleh penjajah Zionis. Ya Allah, ya Arhamar Rahimin. Innal ladzina fatanul mu'minina wal mu'minat, Engkau yang telah menegaskan dalam surah Al-Buruj yang barusan kami tadabburi, bahwa Engkau tidak akan pernah membiarkan orang-orang yang menyakiti hamba-hamba-Mu yang beriman. Ya Allah, ya Munzil Kitab, ya Mujri as-Sahab, ya Hazimil Ahzab, para penjajah Zionis ya Allah telah menghancurkan, membunuh, membantu orang-orang beriman di antara hamba-hamba-Mu ya Allah. Ya Rahman, ya Rahim. Mereka telah menghancurkan rumah-rumah saudara kami yang beriman di Gaza. Ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, kebanyakan yang terbunuh adalah anak-anak kecil dan perempuan-perempuan dari orang-orang beriman dari hamba-hamba-Mu ya Allah. Allahumma tulhum badada wahsuhum adada wala tughadir minhum ahada ya Allah. Binasakan mereka ya Allah, bunuh mereka ya Allah, hancurkan mereka ya Allah. Jangan biarkan mereka tersisa ya Allah. Guncang bumi dari bawah tempat tinggal mereka ya Allah. Allahumma ya Allah, tolong para mujahid, para pejuang di Palestina. Ya Allah, kuatkan mereka ya Allah, sabarkan mereka ya Allah, satukan mereka di atas kebenaran, di atas hak. Allahumma ya Allah ya Arhamar Rahimin, segerakan pertolongan untuk mereka ya Allah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu ala Muhammad wa ala alihi Muhammad. Terima kasih.